Salam satu nyali Wani Persebaya. Oke guys, kita akan ulas tim Persebaya, di mana Persebaya semalam bertandang ke Bali United dan dikalahkan oleh tuan rumah Bali United dengan skor 2-0. Ini menarik guys, karena Persebaya datang dengan kepercayaan diri yang tinggi karena dia masih memimpin klasemen Liga 1 Indonesia dengan poin 37. Nah, Persebaya datang itu dengan membawa hampir seluruh kekuatannya. Hanya saja menyisakan Rivera yang tidak dibawa dan tidak bermain melawan Bali United. Sedangkan Bali United sendiri menurunkan hampir skuad utamanya. Minus satu asing, yaitu Kenzo Nambu. Ini tidak mudah bagi Persebaya datang ataupun bertanding melawan Bali, ingin mencuri poin di stadion Dipta Gianyar ya. Karena kita bisa tahu Bali United sendiri adalah salah satu tim papan atas yang juga sudah menjuarai Liga 1 sebanyak 2 kali. Menarik kita ke pertandingan. Babak pertama tidak ada gol, di mana kedua tim masih sama-sama kuat, dan Persebaya tentunya di babak pertama dia masih mencari gaya bermain Bali United dan tidak mau kecolongan oleh gol dari Bali United di babak pertama. Akhirnya saya melihat Persebaya bermain di middle block, hanya menunggu kapan dia melakukan counter. Dan statistik tidak kalah Persebaya di babak pertama. Persebaya di babak pertama shoot on targetnya ada 4, sedangkan Bali United hanya 2, ditambah corner kick ada 7 buat Persebaya dan 5 buat Bali United, tapi belum maksimal dalam bola-bola free kick untuk menghasilkan gol. Biasanya Persebaya selalu ada gol ketika corner kicknya atau free kicknya banyak di dalam satu pertandingan atau satu babak. Tapi semalam memang sangat kuat juga pertahanan Bali United, ditambah lagi Bali United salah satu tim yang kuat bola-bola free kick ya, free kick, corner, karena pemainnya termasuk tergolong pemain tinggi-tinggi, ditambah kipernya juga posturnya sangat tinggi, yaitu Maringga ya. Nah, menarik ini, saya ada catatan sedikit di mana Persebaya hampir saja mencuri gol di babak pertama. Hanya saja ya kembali lagi bahwa pertahanan Bali United ini sangat kuat, jadi tidak mampu untuk Persebaya membuat gol sampai selesainya babak pertama. Nah, babak kedua ini yang jadi menurut saya babak kedua ini setelah pergantian Tony Firmansyah, posisi tengah kehilangan determinasi, di mana akhirnya Bali United bisa mampu mencetak gol di menit 63 dan 66 oleh Privat dan juga Irfan Jaya. Nih teman-teman, saya juga punya catatan, punya statistik ketika di babak kedua Bali akhirnya mempunyai shoot on goal lebih banyak, yaitu 4 berbanding 2. Corner kick masih saja Persebaya unggul di 4 kali mendapatkan corner dan Bali United 2. Ball possession di babak kedua dimenangkan oleh Persebaya karena ketika sudah ketinggalan mereka sudah menguasai permainan. Hanya saja ketinggalan 2-0 tidak mudah untuk bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa membalikan keadaan. Ditambah lagi tidak adanya kreator serangan, yaitu Rivera, dan akhirnya pertandingan sampai selesai dimenangkan oleh Bali United dengan skor 2-0. Itu dalam ulasan saya pertandingan semalam. Nah, catatan saya ada di sini. Persebaya selalu mempunyai atau mengorbitkan pemain-pemain muda, di mana saya melihat Tony Firmansyah ini
bermain layaknya pemain yang sudah pengalaman, yang sudah banyak bermain, diberikan menit bermain oleh pelatih. Kita lihat pemain muda dengan usia 19 tahun, dia mempunyai determinasi, stamina, fisik, terus reading the game-nya. Ini salah satu masa depan yang cerah bagi Tony sendiri dan juga Persebaya. Jadi Persebaya selalu menelurkan bakat-bakat pemain, di mana kita bisa tahu banyak pemain-pemain Persebaya yang tiap musim pasti saja ada yang muncul. Jadi saya berharap juga Tony bisa terus mengasah kemampuannya agar terus bisa berada nanti di top level. Nah, catatan kedua, ini Bruno harus merubah. Bruno ini salah satu tumpuan andalan Persebaya ketika belum datangnya Rivera. Hanya saja Bruno makin kesini gaya permainannya sudah kebaca dengan tim lawan, karena Bruno terlalu lama memegang bola. Memang kualitas skill Bruno kita tidak ragu lagi, tapi ketika tim sudah ingin bermain cepat ke depan, dan saya melihat Bruno ketika dapat bola dia mendelay dulu permainan. Nah, catatan saya ketika mendelay permainan itu ketika kita unggul. Dalam artian kita sudah unggul, kita mau main possession, main mendelay itu tidak jadi masalah. Tapi ketika kita ketinggalan, itu bola, instruksi dari pelatih ketika sudah bola harus ke depan, itu cepat-cepat sudah harus ke depan. Dan beberapa kali ada momen di mana Bruno harus memberikan umpan kepada penyerang, itu tidak dilakukan. Jadi menurut saya ini Bruno pemain asing yang juga bagus di Indonesia. Hanya saja dia perlu merubah gaya permainannya ketika pergantian pelatih, di mana coach Monster ini kan punya strategi dan taktik yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi itu catatan saya untuk Bruno, dia harus merubah gaya permainannya karena harus efektif lagi. Nah, catatan ketiga ada Gilson Costa. Ini harus lebih maksimal lagi. Pemain asing datang, di mana dia datang di klub yang memiliki nama besar dan juga basis supporter yang besar. Dia harus dia harus punya tuntutan yang tinggi dalam dirinya sendiri untuk setiap berlaga membela Persebaya itu. Dia harus membuktikan bahwa dia pantas untuk membela Panji Persebaya. Ini kalau dia seperti ini terus dengan nama asing, terus tidak berkontribusi banyak bagi tim, sepertinya Gilson ini bakal dievaluasi oleh staf pelatih. Tapi itu teman-teman pelatih lebih tahu apa yang akan dilakukan oleh coach Monster nanti. Nah, yang catatan keempat, hilangnya Rivera. Hilangnya Rivera ini sangat berpengaruh, apalagi musim ini Rivera mampu menggantikan peran Bruno yang musim sebelumnya, di mana Rivera didatangkan dari Madura United dan memang jadi tumpuan, jadi roh permainan, jadi jantung permainan dari Persebaya. Hilangnya Rivera seperti Persebaya kehilangan determinasi, hilang kreativitas, ya kan? Dan terbukti Adison Silva itu tidak menemukan banyak peluang yang manja yang biasa diberikan oleh Rivera. Jadi Rivera ini memang tumpuan bagi Persebaya. Kita bisa lihat hilangnya Rivera, Rashid itu sangat bekerja sendirian. Ya, biasanya kalau sudah bermain Rivera, Rashid, itu sangat luar biasa di posisi gelandang yang dimiliki Persebaya. Satu mempunyai skillful yang tinggi, satu lagi punya tipikal bermain dari kaki ke kaki.
Jadi itu semalam yang menurut saya Persebaya akhirnya kehilangan poin di kandang Bali United. Nah, catatan terakhir guys, Persebaya memang harus menambah skuad. Kalau menurut saya, tidak tahu menurut teman-teman pecinta Persebaya bonek, tapi kalau melihat dari persaingan, kalau Persebaya ingin terus berada di papan atas dan bersaing dalam gelaran juara, saya rasa Persebaya harus menambah skuad kedalamannya. Karena putaran kedua akan semakin berat langkah tim Persebaya, bahkan tim lain pun akan semakin berat karena setiap tim saya rasa akan ada penambahan pemain ataupun pengurangan pemain. Karena bisa kita lihat Persebaya ketika pemain intinya itu tidak bermain atau tidak diakibatkan karena cedera atau akumulasi kartu, itu sepertinya ada kejomplangan pemain inti dan pemain cadangan. Nah ini harus saya rasa para pelatih dan juga manajemen Persebaya sudah diskusi dan kemungkinan akan ada penambahan pemain jika ingin bersaing di perebutan gelar juara. Nah ini juga yang harus diteliti. Jadi jangan juga kemauan dari teman-teman supporter bahwa pemain si A ini harus masuk. Percayakan kepada tim pelatih bahwa biarkan dia yang memilih apakah akan ada penambahan pemain atau tidak. Tapi tapi penilaian saya, Persebaya harus menambah skuadnya agar bisa bersaing terus di gelaran perebutan juara Liga 1. Nah, kita juga menunggu hasil pertandingan Persib Bandung. Kalau malam ini dia berhasil, berarti Persib Bandung sudah dipastikan juara paruh musim. Dan itu guys, catatan saya buat Persebaya pertandingan semalam. Semoga Persebaya sukses dan juga mampu untuk puasa gelar. Sudah kurang lebih 20 tahun, 2004 Persebaya juara terakhir, dan inilah kesempatan Persebaya bisa menjadi juara karena masih berada di posisi papan atas. Oke, terima kasih sudah menonton ulasan dari saya, dan ulasan ini saya laporkan dari rumah karena studio lagi libur. Oke, sampai ketemu di ulasan video selanjutnya. Gaskan dia.